Hai, lagi sibuk ya? Oh, bagus deh, kirain ganggu gitu. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendiskusikan beberapa jenis inovasi ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai incremental innovation. Incremental innovation itu sederhana sekali karena pada dasarnya dia hanya merefine dan mengimprove desain yang sudah ada. Jadi perubahannya bersifat minor, kemudian hanya memanfaatkan atau mengeksploitasi potensi dari produk atau desain yang sudah kita punya. Kemudian karena sifatnya hanya reinforcement, maka tidak membutuhkan skills atau pengetahuan yang begitu besar. Tapi kalau dijalankan dengan sukses, dia bisa memberikan konsekuensi ekonomi yang cukup tinggi. Contohnya teman-teman misalnya punya restoran ayam goreng begitu, terus kemudian membuat improvement, mengembangkan menu misalnya ayam geprek. Jadi perubahan dari ayam goreng menjadi ayam geprek itu adalah sesuatu yang sifatnya incremental. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai radical innovation. Radical innovation ini kebalikannya, jadi dia memperkenalkan sesuatu yang benar-benar baru, kemudian konsepnya benar-benar berbeda dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu karena sifatnya berbeda, dia membutuhkan seperangkat pengetahuan atau prinsip-prinsip dasar yang benar-benar berbeda. Lalu pasarnya juga mungkin benar-benar berbeda, aplikasi implementasinya juga bisa berbeda. Dan karena sifatnya radikal, maka hal ini mungkin akan menimbulkan kesulitan bagi perusahaan ya, karena dia harus mempelajari sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Tapi kalau ini dilakukan dengan sukses, dia akan mampu memberikan jalan untuk masuk ke industri yang baru atau bahkan meredefinisi ulang industri tersebut. Misalnya teman-teman sebelumnya punya restoran ayam goreng, terus kemudian dikemas atau diubah menjadi produk sushi atau shabu, terus kemudian dibuat variasi dan lain sebagainya. Hal itu akan mengubah banyak hal di dalam bisnis teman-teman sekalian. Kalau sukses, itu akan meredefinisi industrinya karena akan menciptakan market yang baru dan lain sebagainya. Tapi kalau gagal juga risikonya bisa sangat besar. Nah, incremental dan radical innovation ini sekali lagi membutuhkan seperangkat capabilities atau pengetahuan atau sumber daya yang berbeda. Kalau incremental itu sifatnya reinforcement, jadi hanya memperkuat kapabilitas yang sudah punya. Teman-teman sudah piawai membuat ayam goreng, terus kemudian diubah, dikembangkan menjadi ayam geprek yang tidak terlalu banyak berubah. Tapi radical innovation itu menanyakan sesuatu yang berbeda, memerlukan skills yang benar-benar baru dan mungkin akan melibatkan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Misalnya tadi teman-teman semula mempunyai restoran ayam goreng, terus kemudian diubah menjadi shabu-shabu atau sushi misalnya, yang itu membutuhkan skill yang jauh berbeda. Tapi lebih dari itu ada yang menarik karena ada inovasi yang berada di tengah-tengahnya, bukan incremental tapi juga bukan radikal. Tapi sebelum masuk ke sana, mungkin kita perlu membahas sedikit tentang yang disebut sebagai arsitektur sebuah produk. Di sini kita perlu mengetahui ya bahwa dalam sebuah produk itu ada yang namanya produk secara keseluruhan, secara sistem, ada juga produk sebagai komponen atau bagian-bagian yang ada di dalamnya. Jadi misalnya kita lihat komputer sebagai contoh. Komputer itu bisa dilihat secara keseluruhan, sebuah PC yang bisa kita gunakan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada komponen di dalamnya, misalnya ada hard disk, ada prosesor, dan seterusnya. Product development yang di tengah-tengah ini membutuhkan yang namanya komponen knowledge dan architectural knowledge. Komponen knowledge itu adalah pengetahuan kita tentang individual komponen, pengetahuan kita tentang bagaimana hard disk itu bekerja, bagaimana prosesor itu bekerja, bagaimana memori itu bekerja, bagaimana monitor itu bekerja, dan seterusnya. Tapi yang kedua ada yang disebut sebagai architectural knowledge, yaitu bagaimana cara kita mengkombinasikan semua komponen ini menjadi sebuah produk atau menjadi sebuah sistem yang bisa memberi manfaat. Jadi cara kita untuk mengkombinasikan ini semua, assembling ini semua, itu yang disebut sebagai architectural knowledge. Di tengah-tengah ini kita bisa melakukan inovasi
dari sisi arsitektur maupun dari sisi komponen. Nah, kalau yang diubah adalah arsitekturnya tadi, cara kita mengkombinasikan semua itu adalah disebut sebagai architectural innovation. Jadi yang teman-teman lakukan adalah mengubah bagaimana komponen itu saling terhubung satu dengan yang lain. Jadi yang diubah adalah relationship-nya, bukan core komponennya. Core komponennya tetap apa adanya. Kemudian kalau yang diubah adalah komponennya, itu disebut sebagai modular innovation. Jadi di sini teman-teman sekalian fokus melakukan inovasi untuk mengubah komponen detail yang ada di dalamnya. Misalnya teman-teman punya telepon yang sifatnya mekanik, yang masih diputar itu. Okay, so go ahead and lift up the box. You have 4 minutes to dial that phone number. That's it? That's it. With that phone. Wait, so you have to push it, right? Kyle, move your butt over. I don't want your butt in the My video. fingers don't... Look, There you go. Look. It's all the way from here. Yeah. 7. Oh no, zero's all the way over. How do I restart? Okay. Right. Alright. 7. Then... Just fiddle it a little bit? Or do you go all the way around back here? Wait. Dude, that makes sense. Wait. Ah, yeah, we got it. Alright. All the way around. Like that. 8. 7. Another 0. All the way around. All the way around. Okay, so I'll give you a hint. Your 0 is correct. Every other way you're doing it is incorrect. So you don't stop at this. Oh, just the last one? Because look, You just successfully dialed 0. so if this was 0, then Wait. does the second Look, one watch out. zero? Does the second Is one this correct? 0? Bring it all the way around and then like, bruh. Wait, so look, that's 0, so that's one ahead. What if you went just? You guys have made this all worth it. Think of different. Wait a minute. Think of different. You have to pick up the phone and then do it? Put the phone to your ear. What do you hear? What does it sound like? Okay, that's a start. Alright, watch out. Incorrect. Correct for a 0. What does the 0 sound like? What does the 0 sound like? It just goes and ends it. Okay. Diubah menjadi telepon yang digital. Arsitekturnya tetap sama karena ada speakernya, ada mikrofonnya, kemudian ada terminal di dalamnya yang akan menangkap input nomor yang kita tuju, kemudian ada jaringan kabelnya dan seterusnya. Tapi motor yang ada di dalamnya diubah menjadi digital. Arsitekturnya tetap sama, itu yang disebut sebagai modular innovation. Modular innovation dan architectural innovation itu dua-duanya sama-sama penting dan banyak sekali bisa kita temukan di era digital ini. Kalau kita ambil contoh lain, misalnya kipas angin ya. Kipas angin yang dibuat lebih besar atau dibuat lebih silent, lebih tidak berisik, atau dibuat lebih efisien sumber daya, itu disebut sebagai incremental innovation. Tapi kalau kipas angin terus kemudian diubah menjadi AC yang sentral di atas gitu, itu disebut sebagai radical innovation karena benar-benar berubah dan beda dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Tapi ada di tengah-tengah itu, misalnya teman-teman punya kipas angin diubah menjadi kipas angin yang sifatnya portable, yang bisa dibawa kemana-mana. Itu disebut sebagai architectural innovation. Sebaliknya, kalau kipas angin tersebut tadi diubah komponennya menjadi otomatis, bisa mati sendiri, bisa nyala sendiri, bisa adjustable dan lain sebagainya, itu disebut sebagai modular innovation. Sekali lagi, incremental innovation, radical innovation, architectural innovation maupun modular innovation sama-sama penting dan itu mewarnai banyak sekali perubahan di era ekonomi digital ini. Yang perlu ditegaskan kembali adalah bahwa incremental innovation itu dibangun dari kompetensi dasar yang sudah dimiliki oleh perusahaan.
Radical innovation sebaliknya menghancurkan core kompetensi yang sudah dimiliki terus melakukan sesuatu yang berbeda. Sementara architectural innovation maupun modular innovation itu berada di tengah-tengahnya. Perubahannya mungkin agak modest, agak subtle begitu ya, tetapi kalau itu berhasil nanti bisa memberikan bargaining power yang kuat bagi perusahaan. Contoh lain dari architectural innovation mungkin adalah mesin fotokopi yang semula besar terus kemudian diubah menjadi desktop yang itu punya kemampuan untuk bisa scan, untuk bisa fax, untuk bisa ngeprint dan lain sebagainya. Terus kemudian perubahan di komputer, misalnya komputer yang dulu motherboardnya, prosesornya itu single core, sekarang sudah dual core atau bahkan multi core. Itu juga perubahan yang sifatnya arsitektural. Nah, yang penting dipahami teman-teman sekalian ketika kita melihat architectural innovation adalah yang disebut sebagai dominant design. Sebuah produk itu pasti akan mengalami proses evolusi. Sebagai contoh mobil ya. Mobil pada saat ditemukan sampai mobil yang kita gunakan sekarang itu kan mengalami berbagai proses evolusi. Ada yang rodanya 3, ada yang rodanya 4, kemudian ada yang mesinnya di depan, ada yang mesinnya di belakang, ada yang bentuknya panjang seperti kereta, kemudian berubah menjadi seperti minibus atau van seperti yang kita punya sekarang. Itu mengalami proses evolusi yang panjang. Sepeda misalnya juga demikian. Jadi dulu ada beberapa jenis sepeda yang mungkin rodanya tidak sama. Ada yang pengendara, ada yang posisinya di depan, ada yang posisinya di belakang. Sampai kemudian kita mencapai dominan desain sepeda yang kita kenal sekarang ini. Handphone juga demikian. Dulu handphone mungkin nggak pakai layar ya, hanya tombol saja. Terus kemudian muncul layar, layarnya masih monokrom. Kemudian layarnya bisa berwarna, layarnya semakin besar. Terus kemudian kita sempat mengalami handphone yang tombolnya banyak. Terus kemudian sekarang kita mengalami handphone yang nggak pakai tombol, tapi semuanya layar. Jadi produk apapun itu pasti mengalami proses yang mengarah pada yang disebut sebagai dominant design. Nah, pemahaman tentang dominant design ini perlu digarisbawahi ya teman-teman sekalian, karena kita harus tahu kita akan melakukan inovasi ketika produk tersebut ada di tahap mana. Kalau kita belum mencapai dominant design, berarti kita masih akan terus melakukan eksperimen. Eksperimen itu nanti akan mengalami improvement atau innovation, baik itu dari sisi arsitektur maupun dari sisi komponen yang ada di dalamnya. Tapi setelah dominant design itu tercapai, maka perusahaan atau organisasi harus fokus pada pembelajaran terhadap komponen yang ada di dalamnya. Misalnya tadi mobil sudah fix ya, dominant desainnya sudah kita tahu. Maka inovasi yang terjadi adalah komponen yang ada di dalamnya. Bagaimana membuat mesin lebih efisien, bagaimana kalau mesin itu dibuat hybrid, bagaimana kalau mesin itu diganti dengan baterai dan lain sebagainya. Jadi yang terjadi bukan perubahan secara arsitektur, tapi perubahan secara modular, perubahan atas komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa inovasi tadi akan mempengaruhi struktur internal perusahaan. Jadi kalau kita menggunakan contoh mobil tadi ya, bagaimana mobil itu dibuat nanti akan membentuk bagaimana organisasi atau perusahaan otomotif itu distrukturkan. Jadi mungkin ada bagian untuk assembling, ada bagian untuk desain, ada bagian untuk testing, ada bagian untuk mesin, elektrik, dan lain sebagainya. Sebagian besar informasi yang saya sampaikan ini sebetulnya diambil dari paper Henderson dan Clark tahun 1990. Di situ teman-teman bisa baca bagaimana konsep inovasi kaitannya dengan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dan pengaruh teknologi terhadap strategi bersaing yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sekali lagi, tadi ada jenis inovasi yang reinforce, memperkuat kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu lewat inovasi yang sifatnya incremental, tapi ada juga inovasi yang dilakukan dengan cara menghancurkan atau merusak core kompetensi yang sebetulnya sudah dimiliki oleh perusahaan, yaitu lewat radical innovation dan architectural innovation. Architectural innovation ini teman-teman sekalian membutuhkan pengetahuan yang berbeda, kemudian membutuhkan komitmen dan perhatian dari manajemen yang ekstra, dan mungkin akan membutuhkan sumber daya termasuk knowledge, SDM dan lain sebagainya yang berbeda. Dan ini menjadi salah satu konsep penting ketika kita melakukan inovasi. Kalau kita melihat inovasi sebagai faktor yang cukup mendorong terjadinya kapitalisme menurut Schumpeter,
yang itu juga sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Maka pemahaman atas architectural innovation itu menjadi amat sangat penting. Modular innovation juga, incremental innovation juga, tapi architectural innovation ini menjadi penting karena di situ kita bisa melakukan lompatan-lompatan yang cukup signifikan. Tapi beda halnya kalau kita hanya dalam tanda kutip ya mohon maaf hanya kontraktor atau hanya tukang jahit, hanya menerima order dari orang lain dan seterusnya. Maka konsep architectural innovation, konsep modular innovation itu menjadi nggak terlalu relevan. Tapi kalau kita benar-benar ingin fokus mempelajari inovasi, mendalami inovasi, dan memanfaatkannya untuk keuntungan perusahaan atau keuntungan negara dalam konteks kita, maka pemahaman atas architectural innovation maupun modular innovation ini menjadi sangat penting. Itu sudah menjadi tugas Hokage untuk melindungi desa. Nanti kerjakan, Prof. Bisa diam dulu nggak sih? Saya itu lagi ngomong. Prof, saya di DPR, Prof. Nggak boleh begitu, Prof. Saya di DPR, saya tahu, Prof. Mana? Ada satu lagi yang sering juga muncul, yaitu yang dikenal sebagai disruptive innovation. Disruptive innovation ini kita lebih banyak berbicara dengan sudut pandang market, dengan sudut pandang pasar. Ini pertama kali dicetuskan oleh Clayton Christensen, awalnya di Harvard Business Review, terus kemudian beliau menulis buku Innovator's Dilemma. Disruptive innovation ini sebenarnya berbicara tentang sebuah konsep atau produk atau jasa yang menciptakan nilai dengan cara memasuki market atau pasar yang sudah didominasi oleh incumbent. Cara masuknya sederhana, jadi dia menawarkan produk yang lebih sederhana, mungkin kinerjanya lebih rendah, terus kemudian aspek yang difokuskan juga mungkin lebih spesifik, dan umumnya yang dituju ini adalah sesuatu yang segmennya sangat kecil. Mungkin nilainya tidak terlalu besar sehingga tidak diperhatikan oleh incumbent. Tapi seiring berjalannya waktu, disruptor ini pelan-pelan bisa mengambil jumlah customer yang semakin banyak sampai dia mulai menggerogoti pasar yang dimiliki oleh incumbent. Proses ini yang kemudian disebut sebagai disruptive innovation. Jadi fokus pada segmen yang lebih rendah yang tidak dianggap oleh incumbent karena mungkin tidak terlalu profitable untuk saat ini. Terus kemudian masuk ke sana, memberikan layanan jasa yang bagus, sampai kemudian pelan-pelan membentuk pasarnya sendiri sampai menggerogoti atau mengambil pasar yang diambil oleh incumbent. Kalau contoh yang paling sederhana barangkali adalah low cost airlines ya. Kalau kita ambil contoh dulu di Indonesia itu Garuda mendominasi. Pada zaman dulu orang yang naik pesawat adalah orang-orang yang eksekutif atau pejabat atau pengusaha, pesohor dan lain sebagainya. Terus kemudian Lion masuk dengan mengambil market yang spesifik. Karena dulu kan slogannya adalah we make people fly. Mengambil pasar yang di bawah, tidak menawarkan layanan ekstra, tidak ada lounge, tidak ada makanan, tidak ada servis yang berlebihan, pokoknya hanya terbang dari A ke B. Terus kemudian pelan-pelan Lion tumbuh, mengambil market yang tidak digarap oleh Garuda di masa itu. Sampai kemudian berkembang bisa jadi Batik, bisa jadi Wings, bisa jadi Malindo, dan lain sebagainya. Dan sekarang posisinya sudah head to head dengan Garuda. Nah, apa yang dilakukan oleh Lion ini bisa disebut sebagai disruptif. Jadi pelan-pelan masuk di pasar yang bawah, terus kemudian membentuk user base, customer base, sampai kemudian menggerogoti apa yang sudah dimiliki oleh incumbent. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah teman-teman sekalian, disruptive innovation ini menjadi semakin mudah untuk dilakukan dengan adanya teknologi, dengan adanya inovasi. Jadi dengan melakukan inovasi tertentu yang memanfaatkan teknologi tadi, kita bisa dengan mudah mendisrupsi market yang sebelumnya tidak dianggap. Netflix itu bisa kita sebut sebagai salah satu contoh disruptive innovation. Sebelumnya kalau di luar sana orang lebih banyak menonton televisi yang mainstream atau menyewa rental DVD. Netflix menangkap ada pasar orang-orang yang langganan internet, terus kemudian mereka coba menawarkan video atau film melalui web streaming. Terus kemudian kita lihat sekarang Netflix sudah berkembang dengan begitu pesat, layanannya cukup banyak dan menggerogoti apa yang sebelumnya dimiliki oleh stasiun televisi yang sudah dominan,
atau industri hiburan yang sudah eksis sebelumnya. Kemudian di sini teman-teman perlu perhatikan bahwa disruptive innovation itu juga mungkin akan memerlukan kapabilitas yang berbeda bila dibandingkan apa yang sudah dilakukan oleh incumbent. Sebagai contoh apa yang dilakukan Netflix tadi, Netflix punya capability yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Disney misalnya, atau apa yang dimiliki oleh Fox atau CNN atau ESPN dan lain sebagainya. Demikian juga Tesla misalnya, bagaimana Tesla mendisrupsi pasar otomotif dunia itu juga mengandalkan kapabilitas yang berbeda karena dia punya kemampuan untuk mendesain software, mendesain baterai, mendesain mesin yang menggunakan elektrik yang itu tidak dimiliki oleh misalnya Toyota atau Nissan atau General Motors dan seterusnya. Akibatnya teman-teman sekalian, karena disruptor ini punya kecepatan yang luar biasa, ketika pasarnya incumbent sudah diambil oleh disruptor, sulit bagi incumbent untuk catch up. Seperti tadi yang dilakukan oleh Netflix begitu cepat sehingga incumbent-nya sulit untuk bisa mengejar atau menghentikan apa yang sudah dilakukan oleh Netflix. Hal ini tentu akan menimbulkan dinamika yang sangat menarik ya teman-teman sekalian kalau kita lihat pasar atau industri yang ada. Jadi ini menjadi tantangan bagi teman-teman sekalian, tidak hanya bagaimana mendisrupsi pasar yang ada, tapi gimana caranya supaya tidak terdisrupsi oleh pasar yang tidak terlalu kita perhatikan, atau massive open online course yang muncul seperti Coursera, edX, dan lain sebagainya yang pelan-pelan mendisrupsi universitas atau perguruan tinggi yang sebelumnya sudah established. Kalau perguruan tinggi itu misalnya tidak cepat-cepat atau tidak sigap, maka MOOC ini tadi akan jauh lebih cepat, jauh lebih agresif mengambil market yang ada, sampai kemudian incumbent ini kehilangan kesempatan untuk mempertahankan diri atau menutup ruang gerak yang dilakukan oleh disruptor. Kemudian disruptive innovation ini juga memberikan insight ya kepada kita bahwa penting loh bagi kita untuk melihat apa yang disebut sebagai business model innovation, bahwa model bisnis yang kita kerjakan sekarang mungkin profitable, tapi kita juga perlu melihat business model innovation yang mungkin akan potensial, yang mungkin akan profitable di masa-masa yang akan datang. Kemampuan semacam itu biasanya agak jarang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang sudah well established, perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang sudah menjadi market leader di bidangnya. Dan itu tantangan tersendiri karena di satu sisi kita ingin melakukan disruptive innovation, tapi di sisi lain kita juga tidak ingin terdisrupsi oleh new entrants.